Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 454. Sambut kabar yang cerah, kabut dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah sang juru selamat dalam kandang yang sepi, damai nyata dibawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat tahun baru tahun 2025. Hari ini adalah tahun baru untuk kalendarium Masehi yang kita rayakan, dan kita datang di hadapan Allah untuk mau membukanya dalam syukur Ekaristi, di mana puncak syukur itu adalah dalam Ekaristi Kudus, tanda persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus. Namun perayaan kita pada hari ini dengan tahun baru tidak berarti bahwa itu yang paling utama. Yang paling utama adalah dalam iman kita merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Karena berkat Bunda Maria lah dunia baru
terbuka bagi kita untuk memperoleh hidup kembali bersatu dengan Allah. Sebagaimana kita pahami bahwa karena akibat dosa manusia pertama, semua umat manusia jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Tetapi karena kesetiaan dan ketaatan satu orang, yaitu manusia Yesus, yang dimulai dalam rahim ibunya Maria, maka rahim Bunda Maria tersuci atau disucikan dan dikuduskan, dipelihara Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Sehingga dialah yang dengan segala keberadaannya sebagai manusia, muda belia pada saat itu, dalam situasinya menerima tawaran Tuhan melalui malaikat dan menghadirkan di tengah dunia yang berlumuran dengan dosa ini karya keselamatan Allah kembali. Maka layaklah kita rayakan hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Semoga sepanjang tahun ini seluruh rencana-rencana kita tetap berjalan dengan baik dan semakin kita upayakan untuk semakin lebih baik, supaya kita tetap sehat walafiat, semangat dalam menjalani seluruh tugas yang akan kita laksanakan. Dan sebagai orang yang beriman pada hari ini kita datang untuk mempercayakan semuanya itu di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudari kita yang kita bawa juga dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Chen Alexander. Lalu ucapan syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dari salah seorang umatnya. Kemudian juga ulang tahun dari Elizabeth Cabela Christie, supaya dalam perjalanan hidup senantiasa mendapatkan yang terindah, yang terbaik. Juga ulang tahun Legio Maria yang ke-9, Presidium Maria Bunda Allah. Kita juga bersyukur atas segala kasih dan pendampingan Tuhan bagi keluarga Ervin dan Sandra, dan juga kita senantiasa mensyukuri segala berkat Tuhan lewat sarana doa yang Tuhan percayakan kepada kita melalui gerejanya, salah doa novena Salam Maria. Dan juga kita tetap mau dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga terlebih mereka yang sudah berpulang, kita dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga bersama dengan keluarga besar Lusevina, Melani, Simon, Teresia, Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Juar Modu, Ibu Maria Lalan Sandra Pare, untuk memohon semoga sepanjang tahun ini berkat Tuhan boleh semakin dinikmati dalam seluruh kehidupan. Mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, di hadapan Tuhan kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya menggoreskan dalam diri kita apa yang ingin kita perjuangkan di tahun 2025 ini. Secara garis besarnya kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putra.
sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami semakin berkenan untuk boleh menjalani tahun baru tahun 2025 dengan penuh harap bahwa Engkau senantiasa membukakan pintu kerahiman-Mu, di mana kami akan datang bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Segala doa dan harapan kami bersama umat-Mu kami bawa kepadamu pada kesempatan awal tahun baru ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua. Mari kita saling memberikan salam dengan orang yang di samping kiri kanan kita. Dan dengan demikian salam itu akan sampai kepada semua saja yang kita boleh salami pada hari ini. Kita bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih bahwa kita boleh memasuki tahun baru tahun 2025 dan persis pada setiap tahun kita merayakan hari raya Maria sebagai Bunda Allah. Jadi sebenarnya intinya ada pada perayaan hari raya Maria sebagai Bunda Allah. Maka semoga saja lewat seluruh perayaan yang kita rayakan pada hari ini, kita sungguh semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menjalani tahun baru tahun 2025 ini. Tentu dengan segala niat dan harapan-harapan kita, berkat iman yang kita miliki, kita akan memperjuangkan hal itu sebenarnya dalam seluruh proses perjalanan hidup. Pesta Natal baru saja berlangsung di mana kita secara meriah merayakan kelahiran Kristus, Sang Penebus kita. Dan pada hari pertama tahun baru 2025 ini, gereja mengajak kita untuk merayakan sebagai pesta Santa Maria Bunda Allah. Perayaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perayaan kelahiran Allah Putra Penebus. Kita mau mensyukuri peran Bunda Maria yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi Bunda Penebus. Kesediaan dan ketaatan Maria atas keterpilihannya untuk menjadi Bunda Kristus membuka pintu rahmat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan tahun ini juga Paus kita membuka tahun kerahiman dengan pesan Paus Fransiskus untuk Hari Perdamaian Sedunia yang ke-58, yaitu kita dibukakan pintu perdamaian. Maka yang menjadi landasan dari itu ialah ampunilah kesalahan kami, berilah kami damai-Mu. Itu nanti saya akan bacakan beberapa poin yang baik kita renungkan. Cukup panjang, ada 8 halaman, tetapi saya tidak akan membacanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan rahmat keselamatan dari Tuhan sendiri, seluruh bangsa akan diselamatkan termasuk kita. Di mana Ia menjawab warta malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, akhirnya Ia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus di Betlehem. Dan menurut kesaksian dari Injil Yohanes, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Seringkali memang sulit untuk dipahami, tetapi paling tidak menurut kitab suci Bapak, Ibu, saudara terkasih, kalau kita mampu dan bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab suci, maka sebenarnya kita sudah melihat Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah yang sesungguhnya itu menjadi firman di dalam kehidupan Yesus, dan itu tidak pernah diluputkan dari sejarah. Dan sejarahnya tentu tidak akan tentu menjadi sesuatu yang ditinggalkan dan dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan dengan demikian pengharapan Allah adalah supaya kita sungguh-sungguh memaknai dan memahami karya penyelamatan. Lalu yang juga menjadi bagian permenungan bagi saya, bahwa karya penyelamatan Allah yang terwujud dalam diri manusia tidak datang begitu saja sebagai suatu mitos, tetapi berasal dari rahim seorang ibu, seorang wanita yang dengan ketaatan dan kesetiaannya untuk membuka dirinya apapun dan bagaimanapun itu berkat iman yang dimilikinya. Dan itulah yang terjadi dalam dunia ini.
Dan itu yang kita rayakan dalam tahun Masehi tahun 2025. Sadar atau tidak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita harus mensyukuri hal ini. Karena saya merasa bahwa kalender di seluruh dunia itu menjadi merah. Dan itu berarti bahwa ini adalah perayaan yang begitu penting. Hari Minggu juga, kalau kita melihat semuanya ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah orang langsung menerima atau tidak bahwa Yesus adalah penyelamat, itu sangat besar sekali pengaruhnya di antero dunia ini. Maka menurut saya tidak salah Bapak Ibu saudara terkasih, kita sungguh mengimani Allah di dalam diri Yesus putranya yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Yang menjadi keprihatinan adalah bahwa ada yang menerima Yesus sebagai penyelamat, tetapi tidak menerima Maria sebagai bunda penyelamat yang suci dan kudus. Ingat Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada kesucian dan kekudusan tanpa kesediaan Bunda Maria untuk menerima firman yang terkandung di dalam dirinya. Dan tidak akan ada penyelamatan. Kita tidak tahu kira-kira bagaimana dunia ini setelah berjalan begitu panjang dalam situasi dosa. Tetapi berkat Bunda Maria, maka dunia baru terbuka bagi kita. Maka untuk itulah Bapak Ibu saudara terkasih, kita pun datang di hadapan Allah pada kesempatan ini, mau dan ingin untuk memejamkan mata sejenak, menjangkau paling tidak 1 tahun ke depan ini di tahun 2025. Mulai pada hari ini, apa yang menjadi perencanaan-perencanaan sebagai manusia. Lalu kita mulai menapakinya. Saya berharap bahwa sesudah kita pulang dari gereja ini, mungkin jangan terlalu cepat tergesa-gesa untuk langsung menikmati alam ciptaan mungkin. Tetapi berdiam dirilah sejenak, mungkin juga tadi malam kita sudah melakukan hal itu. Bahwa kita mensyukuri ada kesempatan untuk duduk bersama dengan seluruh keluarga, suami istri, anak-anak, dan mulai duduk sejenak. Lalu mulai merenungkan perjalanan hidup mulai dari saat ini. Di tanggal 31 di penghujung tahun 2024 tadi malam. Lalu kita mulai merenungkan itu ke belakang. Lalu akhirnya kita bisa menemukan di awal tahun 2024. Apakah saya memiliki komitmen yang sungguh seperti pada saat awal tahun dan saya datang di hadapan Allah. Bagaimana saya menjalani hal itu? Demikian juga pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Saya kira kita datang di hadapan Allah dengan satu pengharapan besar supaya di tahun 2025 ini kita boleh jalani dengan penuh kedamaian, penuh ketentraman lewat tugas-tugas pekerjaan yang kita rencanakan. Maka melalui kesempatan ini beberapa hal yang ingin saya bacakan sehubungan dengan pesan Paus Fransiskus untuk Hari Perdamaian Sedunia yang ke-58 di 1 Januari 2025. Dengan memberikan dan menyodorkan permohonan ampunilah kesalahan kami, berilah kami damai-Mu. Mendengarkan permohonan umat manusia yang terancam pada awal tahun baru Bapa surgawi berikan kepada kita sebagai tahun yubileum dalam semangat pengharapan. Saya menyampaikan harapan baik yang tulus akan kedamaian bagi setiap manusia. Terutama saya memikirkan mereka yang tertindas, terbebani oleh kesalahan masa lalu mereka, tertekan oleh penghakiman orang lain dan tidak mampu melihat secerca harapan bagi kehidupan mereka sendiri. Kepada semua orang saya memohonkan harapan dan kedamaian karena ini adalah tahun rahmat yang lahir dari hati Sang Penebus oleh Bunda Maria. Maka sepanjang tahun ini Gereja Katolik merayakan yubileum, sebuah peristiwa yang memenuhi hati dengan harapan yubileum, mengingatkan kita pada praktik Yahudi kuno
ketika setiap tahun ke-49 suara terompet domba jantan dalam bahasa Ibrani Yobel akan mengumumkan tahun pengampunan dan kebebasan bagi seluruh masyarakat. Pewartaan agung ini harus diagungkan di seluruh negeri, dan untuk memulihkan keadilan Allah dalam setiap aspek kehidupan, dalam penggunaan tanah, dalam kepemilikan barang-barang, dan dalam hubungan dengan orang lain, terutama orang miskin dan orang yang dirampas hartanya. Tiupan terompet mengingatkan seluruh umat, baik kaya maupun miskin, bahwa tidak seorang pun datang ke dunia ini untuk ditindas. Kita semua adalah saudara, putra dan putri dari Bapa yang sama, yang dilahirkan untuk hidup dalam kebebasan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam iman pengharapan. Maka pada masa kini juga yubileum adalah peristiwa yang inspirasi kita untuk berjuang menegakkan keadilan Allah yang membebaskan dunia kita. Dan sebagai ganti tanduk domba jantan pada awal tahun rahmat ini, kita ingin mendengar permohonan bantuan mereka yang putus asa, yang seperti seruan darah Habel muncul dari begitu banyak bagian dunia ini, sebuah permohonan yang tidak pernah gagal didengar oleh Allah. Kita sendiri merasa berkewajiban untuk berseru dan mengecam banyak situasi di mana bumi dieksploitasi dan sesama kita ditindas. Ketidakadilan ini kadang-kadang muncul dalam bentuk apa yang disebut Santo Yohanes Paulus II sebagai struktur dosa yang memunculkan bukan hanya dari ketidakadilan di pihak sebagai orang, tetapi juga dikondisikan dan dipetahkan oleh jaringan yang terlibat. Dan dalam seluruh situasi seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari uraian yang 8 halaman ini, saya memberikan hal yang kiranya penting untuk kita perhatikan ke depan, yaitu bagian ketiga, pesiara harapan, 3 usulan yang boleh kita renungkan dan kita jalani di tahun 2025. Jika kita menghayati perubahan yang sangat dibutuhkan ini, tahun yubileum yang penuh rahmat ini dapat menempatkan kita masing-masing pada pesiara pengharapan yang diperbarui, yang lahir dari pengalaman belas kasih Allah yang tak terbatas. Allah sama sekali tidak punya hutang kepada siapapun. Sebaliknya ia terus-menerus memberikan kasih karunia dan belas kasihnya kepada semua orang. Seperti yang dikatakan Ishak dari Ninive, seorang bapak gereja timur abad ke-7, dalam salah satu doanya, "Kasih-Mu ya Allah lebih besar daripada kesalahanku. Ombak-ombak laut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyaknya dosaku. Tetapi jika ditimbang dengan kasih-Mu, semuanya lenyap seperti setitik debu." Allah tidak menimbang kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Sebaliknya, ia sangat kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Namun ia juga mendengarkan permohonan orang-orang miskin dan jeritan bumi. Akan lebih baik jika kita berhenti sejenak di awal tahun ini untuk memikirkan rahmat yang senantiasa ia berikan untuk pengampunan dosa-dosa kita dan mengampuni setiap utang kita, hingga hati kita dapat dipenuhi dengan harapan dan kedamaian. Dan dari semuanya ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk bisa mencapai kedamaian dan kesejahteraan, maka kita harus berjalan bersama. Tidak ada cara lain. Bagaimana caranya berjalan bersama, Bapak Ibu saudara terkasih? Dibangun atas pengertian yang sangat dalam.
ditopang oleh iman yang membuka seluruh cakrawala pemikiran kita, bahwa keselamatan ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk keluarga saja, bukan keluarga saya saja, bukan hanya untuk kelompok saya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia dengan cara Allah untuk menyelamatkan mereka. Maka hal yang kedua adalah membangun relasi dan komunikasi yang baik. Dengan membangun komunikasi yang baik, maka di sanalah muncul pemahaman dan pemaknaan hidup yang sungguh dalam. Dan lewat itulah maka rasa hormat satu terhadap yang lain akan semakin diteguhkan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam menjalani tahun baru ini kita membuka hati kita membuka mata kita membuka pikiran kita membuka seluruh diri kita untuk karya-karya rahmat Tuhan yang akan terjadi, termasuk kegagalan-kegagalan yang bisa saja kita alami. Lalu kita sadar sepenuhnya bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita banyak kali jatuh ke dalam dosa, tetapi kuasa dan belas kasih Tuhan jauh lebih besar. Dan dengan itu kita pun diajak untuk selalu membuka pintu maaf bagi orang-orang lain. Dan dengan demikian silaturahim, kebersamaan dalam seluruh hidup akan senantiasa kita jalani bersama. Kita ingat pesan Paus, kita ini bukan lahir dari keluarga yang kudus dan suci, tetapi kita mau dan ingin untuk menjadi kudus dan suci. Untuk itulah jika orang tua ada melukai hati anak, maka tidak ada salahnya untuk mengatakan mohon maaf nak. Demikian juga suami istri dalam seluruh kehidupan. Di sanalah gereja mulai terbentuk. Dan bagi kita anak-anak, hayatilah hidup dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah melalui ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang hancur dan tidak berhasil. Semua mengharapkan supaya dapat berhasil. Hanya saja pola pikir kita seringkali tidak ketemu karena kita ingin hidup sesuai dengan apa yang kita dambakan. Padahal dambaan itu mungkin tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang seharusnya terjadi. Kita lihat keluarga dan keberadaan kita mungkin dalam tanda petik tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi kita memaksanya, lalu akhirnya mungkin kita akan mengatakan, lebih baik saya pergi. Menurut perasaan kita sebagai anak bahwa kita akan lebih menemukan yang lebih baik. Tetapi ternyata tidak, yang kita dapatkan adalah kehancuran. Tetapi sekali lagi dalam seluruh situasi itu, dalam sikap dewasa yang sungguh matang dan dalam iman dan kasih Tuhan, jika kita jatuh, janganlah terlalu lama terlilit dengan situasi, dalam tanda petik situasi dosa kesalahan itu, tetapi berbaliklah kepada Tuhan. Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini sebagai Bunda Allah tetap menjadi pendoa bagi kita. Datanglah kepadanya dan berusahalah mencari kembali orang tua, sanak saudara, teman-teman sahabat, dan persatukanlah diri sepenuhnya dengan dia untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Mungkin dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak hanya menjajani kehidupan atau menjajan kehidupan ini dalam soal duniawi. Seringkali juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita jajan iman. Di mana kita merasa enjoy, maka di sana kita pergi. Tetapi ingat, apa yang kita rayakan pada hari ini hanya dirayakan di dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mungkin orang merayakan tahun baru karena ini adalah tahun baru tahun 2025. Tetapi inti dari perayaan itu ialah hari raya Maria sebagai Bunda Allah yang membuka cakrawala baru, membuka tahun baru bagi dunia baru, di mana karya penyelamatan Allah itu sungguh nampak dan nyata untuk kita alami dan akan kita jalani.
maka bersama dia juga Bunda Maria sebagai manusia biasa sungguh mempercayakan diri sepenuhnya untuk kerahiman Tuhan, sebagaimana dia mengandung putranya firman yang sempurna. Demikian juga bagi kita, kalau kita berusaha untuk setia dan taat, maka kita berharap bahwa pintu kerahiman Tuhan akan terbuka bagi kita di tahun 2025 ini, dan akan semakin menaruh pengharapan untuk boleh berjalan bersama menuju kepada kehidupan bersama, yaitu hidup damai dan bahagia, hidup saudara satu sama lain, penuh persaudaraan, untuk menuju kepada kesempurnaan kerahiman Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat dari situ yang akan datang Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan doa umat pada hari perdamaian sedunia. Allah telah berkenan memberi perdamaian kepada kita berupa rekonsiliasi dan persahabatan melalui Yesus Putra Allah dan Putra Maria. Kita berdoa agar perdamaian itu berakar dalam di antara kita. Maka marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja yang kita cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani. Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi bumi manusia, tempat kita hidup, ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin, dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dengan hidup saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan, semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian karena kami menghargai martabat manusiawi mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta, jasmani dan rohani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi umat kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami umat Kristiani mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta dengan bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami di tahun yang baru ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Yandri,
juga Chen Alexander dan Elizabeth Cabella Christie. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka menikmati rahmat kesehatan yang prima, juga senantiasa boleh menemukan yang terindah, yang terbaik dalam seluruh pengharapan di tahun 2025 ini. Berkat iman kasih yang diperjuangkan, sehingga rasa damai dan bahagia sungguh menjadi bagian kehidupan sukses dalam seluruh perjalanan hidup bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Kami juga mensyukuri rahmat kebersamaan dari persekutuan Legio Maria, Presidium Maria Bunda Allah yang merayakan hari ulang tahun pada kesempatan ini yang ke-9. Semoga seluruh kebersamaan yang boleh dialaminya sebagai anggota legioner semakin membuat seluruh anggotanya untuk sehat sejiwa, menghadirkan kemuliaan Tuhan seperti Bunda Maria dan menyatakannya di tengah-tengah dunia ini lewat karya pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka semua. Biarlah berkat-Mu semakin meneguhkan, menguatkan dan menuntun seluruh anggota Legio Presidium Maria Bunda Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Kami pun mensyukuri bersama dengan keluarga segala rahmat berkat-Mu yang boleh dialami di tahun 2024, dan sekaligus memohon kepada saudara-saudari kami yang meminta doa dari kami pada kesempatan ini di tahun 2025, yaitu kepada keluarga Ervin dan Sandra, juga Giosefina, Milani, Simon, Teresa Rahmawati Modu, Desi Christine, Felix, Januar, Ibu Maria Lalan Sanda. Semoga seluruh keluargamu ini dalam perjalanan di tahun 2025, berkat pengalaman di tahun 2024, mereka semakin sehat, semakin bersatu, semakin menikmati rahmat cinta kasih, panjang umur, murah rezeki, dan juga semakin sukses dalam pekerjaan, dalam seluruh rencana cita-cita, pendidikan anak-anak, dan semuanya yang direncanakan. Kiranya semakin menjadi tanda berkat bagi anak-anak-Mu ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Juga kami senantiasa mensyukuri sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami, utamanya dengan terkabulnya doa novena Salam Maria, dan juga sarana-sarana lain yang memungkinkan bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kiranya anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia melaksanakan dan persatukan diri dengan Dikau lewat doa-doa novena, sungguh semakin menemukan dalam seluruh kehidupannya apa yang menjadi pengharapannya, terlebih di tahun 2025 ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat damai-Mu. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga orang tua kami, para lansia dan jompo. Semoga di tahun baru ini, di mana kami merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, mereka tetap memiliki semangat juang untuk memperjuangkan kehidupan, sehingga mereka yang sakit Kau pulihkan dari penyakitnya. Mereka yang jompo dan dalam situasi yang sudah tua, Kau kuatkan, Kau berikan semangat dan kesabaran dalam perjuangkan hidup bersama dengan orang-orang yang mendampinginya. Semoga dalam semuanya itu kasih setiamu sungguh semakin dinikmati dan dirasakan. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Juga kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang sudah berpulang. Utamanya Bapak Ogi Semti atau Ui Simti yang meninggal 22 November 2024 yang lalu. Bapak Yohanes Ayong Hamdani genap 2 tahun. Opa Yosep Hendra Handani Heng sekeluarga, dan juga Ayatoni Arifin yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Semoga orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Senyap depan Allah kita hadir menyampaikan doa permohonan pribadi kita di awal tahun ini. Kita doakan dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami, Engkau telah mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Lindungilah kami dari segala ketakutan. Tolonglah kami untuk melakukan seperti telah dilakukan Ibu Maria, dengan memberikan sumber segala kedamaian kepada dunia, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga
Puji syukur 377. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan, utamanya dalam mengisi tahun 2025. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabdah menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung,
bersama singgasana dan kekuasaan serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia.
Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu. Engkau perkenankan berhimpun di sini pagi ini, membuka tahun baru, tahun 2025. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, secara khusus kami intensikan pada hari ini. Dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia, bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, Pastor, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama atas nama panitia dan Dewan Pastoral, sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya
di tahun yang baru ini berkat dari Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semua, dan kiranya kita semua diberikan kesuksesan dan kesehatan yang terbaik pada tahun 2025 ini. Beberapa pengumuman selanjutnya, misa hari Minggu ini seperti biasa, hari Sabtu jam 6 sore, lalu juga hari Minggu seperti biasa jam 7, jam 9, dan jam 5 sore. Kiranya itu pengumuman singkat dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam misa awal tahun ini atau Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, kepada suster yang senantiasa melayani di Paroki Kristus Raja Andalas sampai dengan tahun baru ini, dan semua petugas tatip, kolektan, PPA dan PSA, Mazmur, dan juga multimedia, dan juga petugas keamanan dari TNI Polri yang sampai hari ini masih berjaga untuk kenyamanan dan keamanan kita sekalian. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan senantiasa memberkati kita dalam tahun yang baru ini. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa seluruh perayaan kita sampai pada saat ini berjalan dengan baik, dan itu sekali lagi berkat kerjasama yang kita buat melalui panitia Natal pada tahun ini dan sekaligus perayaan pada hari ini, perayaan tahun baru. Maka kepada seluruh panitia dan semua yang terkait, mari kita tepuk tangan untuk memberikan support bagi mereka semua. Dan tentu untuk kita semua, sekali lagi saya katakan bahwa perayaan pada tahun ini sampai pada hari ini berjalan dengan baik, dan hari ini perayaan persis 1,5 jam di tahun yang baru ya. Kita berharap bahwa ke depan dalam perayaan-perayaan yang biasa kita jalani 1 jam atau paling banter 1/4. Kita berusaha untuk itu, dan dengan demikian saya kira kalau kita hitung-hitung dalam seluruh proses perjalanan hidup, waktu yang kita berikan dan kita persembahkan kepada Tuhan, katakanlah 1,5 jam mulai pada saat kita persiapan dan seluruh kesiagaan kita, dibandingkan dengan 24 jam saja dalam satu hari dan kita khususkan untuk Tuhan, saya kira ini hanya 1/10 saja. Ya, 1/10 saja. Dan dengan demikian baik, bahwa itu juga bagi saya itu menjadi sesuatu permenungan terus menerus ya. Tidak berarti bahwa kita harus selalu bersatu dengan Tuhan, tetapi marilah kita meneladan Bunda Maria pada hari ini. Apa yang didapatkan itu tidak langsung dengan segala perasaan emosional dan segala sesuatu yang dalam dirinya secara manusiawi itu ditolak mentah-mentah, tetapi direnungkan dan akhirnya dia bisa menemukan itu. Saya selalu mengatakan bahwa diam adalah emas yang harus kita perjuangkan, utamanya kalau kita memahami dan memaknai pasangan kita, kebersamaan kita dalam keluarga. Kalau ada yang karakternya itu meluap-luap atau sangat emosional, saya kira emas yang harus kita jalani sebagai pasangannya adalah lebih baik diam dan cari kesempatan yang sangat indah untuk lebih mengungkapkan, dan akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saya kira itu sedikit tambahan lagi. Terima kasih tentunya sekali lagi, selamat Natal dan selamat Paskah untuk kita, selamat tahun baru untuk kita semua. Natal ini selalu dikaitkan dengan Paskah soalnya, sehingga agak dekat dengan itu ya, dan doa syukur aku itu Paskah yang selalu ditampilkan. Sehingga lihat seluruh perayaan yang kita rayakan pada kesempatan ini, kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Seluruh umat, para tokoh-tokoh, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan peduli dengan segala keberadaan kita, suster juga yang senantiasa setia hadir setiap hari Minggu untuk boleh menjadi tanda kehadiran yang lain pada tahun ini. Itu membuat, mudah-mudahan itu membuat nuansa baru bagi kita semua.
dan kita semua semakin melibatkan diri dan semakin sadar akan keimanan kita sehingga kita berusaha untuk mewujudkannya, sehingga dalam karya pelayanan itu semakin kita wujud nyatakan. Dan dengan demikian itu semua bisa terlaksana karena kerjasama yang kita bangun, kebersamaan yang boleh kita racuk bersama di paroki ini, dan juga tanda solidaritas yang kita nyatakan itu semakin tertuang dalam praktek hidup, mempraktekkan hidup iman kita. Jadi sekali lagi kepada seluruh petugas pada pagi hari ini mengawali tahun baru, saya ucapkan limpah terima kasih baik sebagai lektor, pemazmur, pembaca, prodiakon pembagi komuni, suster, PPA, dirigen organis, seluruh umat yang hadir, kolektan, kelompok dekorasi, sound system, kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, dan sekaligus saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di tahun-tahun lalu. Mari kita bersama-sama tetap membuka hati kita di tahun yang penuh rahmat ini. Moga-moga dengan kuasa dan berkat Tuhan kita mampu menjalaninya dengan seleniat doa-doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, dan melindungi saudara-saudari agar sehat dan selamat sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara-saudari, memberikan keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara-saudari dalam damai-Nya, mendengarkan doa-doa saudara-saudari, dan mengantar saudara-saudari menuju sukacita hidup abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita membuka tahun baru, merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebulat hati kau terima tugasmu, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah engkau di seluruh dunia, engkau tetap setia